Mari kita semua buka satu bagian firman Tuhan di dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai yang 16. Mika pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat baca ayat kedua sampai ayat yang ke-16. Dan saya berharap kita tidak bosan ketika kita membaca firman Tuhan sekalipun bagiannya panjang. Karena kalau kita duduk nonton HP berjam-jam, kita sanggup. Kita baca novel yang tidak penting, yang cerita bohong dan membuat kita seolah-olah kita merasa itu sangat penting bagi kita, dan kita berjam-jam kita masak pun nasi bisa hangus karena kita baca komik. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini yang merasa diri buta huruf diam saja di tempat dan pasang telinga dengar, tetapi yang bisa membaca dan mengeja silahkan mengikutinya. Kita akan sama-sama membaca. Jangan saya baca sendiri, nanti saudara akan mengantuk dan kita berpartisipasi baca secara silih berganti. Ayat yang pertama, perikopnya berkata, pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ingin akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap penuh karena lapar. Engkau akan meninggalkan sesuatu, tetapi tidak dapat mengalamikannya. Dan apa yang dapat diselamatkan, akan diselamatkan kepada kami. Engkau
engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai, engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. 2-3. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kepada Bapak Ibu yang pada hari ini memberi waktu kepada Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, banyak kesibukan yang ditawarkan iblis pada hari Minggu. Ya, kalau kita tidak menyadari itu, maka kita pun akan tertipu oleh buayaan iblis. Karena iblis tahu hari Tuhan adalah hari kudus, hari di mana umat Tuhan mau pergi untuk menyembah Tuhan. Iblis tidak pernah senang. Sebab ketika ada di dalam rumah Tuhan, umat Tuhan akan tertuju mata hati nurani mereka untuk memuji Tuhan. Iblis tidak suka. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, jemaat yang hari ini mereka sudah punya rencana untuk besok mereka jalan-jalan, hentikan itu semua. Dan saya lihat yang suka bikin kegiatan pada hari Minggu, hari ini ada juga yang masuk. Jangan marah Ibu Gembala, tapi bilang sama Tuhan, mungkin kami salah, makanya doanya Ibu Gembala itu dijawab. Karena memang hari Minggu kami sering cari-cari alasan untuk tidak pergi ibadah. Tapi kami tidak sadar bahwa itu cara Tuhan menipu kami supaya kami tetap terikat dalam kemalasan. Dan doa saya menang. Saudara hari ini datang, tidak usah mengangkat tangan untuk saya melihat, tapi sadari diri itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian ini cukup panjang, dan saya berharap saya sampaikan firman Tuhan ini kalaupun panjang, jangan ada yang merasa gelisah di tempat. Karena waktunya saya dipercayakan Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Dan saya berharap saudara mau duduk tenang untuk dengar, karena ini untuk kebaikan saudara. Kalau saudara merasa bosan, saudara tidak usah datang ke gereja. Karena di gereja kita mau memuji Tuhan, bersaksi dan mendengar firman Tuhan. Kalau saudara ingin bebas, saudara duduk di luar, di pangkalan ojek, di mana saja saudara menemukan tempat yang aman. Sebab di situ saudara akan bebas untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan, terserah. Tapi kalau saudara ada dalam gereja, turuti perintah Tuhan. Sebab apa artinya saudara duduk dalam gereja, tapi tidak memberi konsentrasi pada saat beribadah, terutama firman Tuhan disampaikan? Hasilnya nol. Kita keluar, iblis bilang pakaiannya rapi, mukanya cantik, ganteng, penampilannya, aksennya oke, tapi firman Tuhan dia tidak dengar tadi. Saya menang. Saudara, yang rugi siapa? Iblis atau kita? Siapa? Ya, iblis dia sudah menang karena kita tidak tahu firman Tuhan. Oke. Bagian ini saya memberikan tema seruan Nabi Mika kepada bangsa Israel. Pada pasal 6 kitab Mika ini adalah sebuah pasal berisi seruan Nabi Mika kepada umat Israel untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan mereka dan menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Pertimbangkan setiap tindakan mereka dan menjalani kehidupan itu yang benar di hadapan Tuhan. Yang tidak benar jangan dipertahankan. Yang salah di hadapan Tuhan jangan dipelihara. Tapi firman Tuhan bilang, Mika dia berseru kepada bangsa Israel supaya mereka mempertimbangkan setiap tindakan yang salah itu mereka harus tinggalkan dan mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Karena manusia sering hidup salah. Nanti di bagian tadi saudara baca itu semua sudah tertulis. Saya akan kasih tahu lebih jelas lagi kesalahan yang dibuat oleh manusia itu apa dalam hidupnya.
Saya berharap tidak ada yang mengantuk. Nanti kalau mengantuk saya turun dari sini, saya akan lebih dekat. Seperti biasa saya mengajar anak-anak. Saya jalani masing-masing. Yang mengantuk saya cubit di telinga. Dia tanya saya, kenapa ibu? Saya bilang, jangan tanya saya, tanya matamu. Tadi malam kau tidur tidak? Iya, jadi Mika dia ingin menyampaikan seruan ini supaya bangsa Israel itu mereka mempertimbangkan. Saudara, saya pikir setiap apa yang kita lakukan dalam hidup tentu pasti penuh dengan pertimbangan. Amin. Kita mau mabuk, kita sudah pikirkan bahwa itu salah atau benar. Kita mau pukul orang, kita sudah pertimbangkan resikonya ketika itu nanti kita jadi pukul orang. Kita mau maki orang, kita sudah pertimbangkan kalau orang itu dengar apa yang akan terjadi. Kita mau hidup jujur atau bohong pun kita sudah pasti mempertimbangkan itu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi Mika tidak sebutkan satu persatu, tapi Mika bilang kamu mempertimbangkan apa yang kamu lakukan itu kira-kira tindakan kamu sudah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Tetapi saya ingin supaya kamu mempertimbangkan setiap tindakan kamu supaya kamu hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Oke, lanjut. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu memberikan satu penjelasan bahwa bangsa Israel harus ingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mika bilang sama bangsa Israel, kamu pertimbangkan setiap tindakan kamu yang kamu lakukan supaya kamu tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kamu harus ingat, yang pertama itu tertulis di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bahwa Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Itu pertama yang harus diingat oleh bangsa Israel. Kamu hidup di Mesir itu kamu diperbudak. Saudara hidup sebelum masuk ke dalam kehidupan yang terang di dalam Kristus, saudara hidup menjadi budak dosa. Amin. Saudara hidup di dalam dosa. Perbudakan yang terjadi di Mesir itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita diperbudak oleh iblis. Haleluya. Semua takut tidak jawab. Tuhan bilang kamu bertindak hati-hati supaya kamu hidup benar di hadapan Tuhan, karena kamu harus ingat bahwa kamu itu telah dibawa keluar dari Mesir sana, dibawa ke tempat yang baik. Itu pertama, penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mika bilang kamu ingat itu tidak? Saya mau tanya, berapa banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kemudian kita sekejap saja kita lupa dan kita hidup seperti yang kita mau. Yang kedua, kamu bangsa Israel, ingatkah bahwa kamu dibebaskan dari rumah perbudakan dan tidak membiarkan jalan sendiri, tetapi mengutus Musa, Harun dan Miriam sebagai penganjur. Tuhan Allah itu kasih keluar bangsa Israel dari rumah perbudakan, bahwa mereka keluar. Dia sudah tahu bahwa manusia ini kalau tidak ada yang pimpin pasti dia tetap saja tidak percaya Tuhan. Lalu Allah bilang, saya sudah utus Musa, Harun dan Miriam. Miriam itu pimpin kamu dalam perjalanan menjadi penganjur. Menjadi penganjur artinya menjadi protokol untuk memimpin kamu mengikuti jalan yang benar. Bayangkan, kurang apa lagi? Saudara ada di dalam dosa, dipanggil Tuhan, dibaptis keluar dari dosa itu. Saudara dipimpin masuk dalam gereja. Saudara ada pendeta yang disiapkan oleh Tuhan untuk melayani saudara. Saudara juga masih merasa itu kurang di hadapan Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan memimpin saudara di dalam kebenaran. Saudara merasa itu masih kurang. Musa, Harun dan Miriam diutus oleh Tuhan untuk menjadi penganjur, menjadi promotor, menjadi pemimpin dalam perjalanan bangsa Israel. Kalau saudara salah, hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan menyinggung sedikit, saudara tersinggung. Pas-pas lagi.
Ibu gembala lagi-lagi dia sampaikan firman Tuhan persis. Lihat jadwal ibu itu kalau keluar kapan, saya tidak. Mungkin ada yang bilang nanti minggu depan dia tugas. Oh tidak, tahu-tahu begini masuk salah. Hari ini tugas. Firman Tuhan jelas bilang, saya tidak hanya membawa kamu keluar dari perbudakan dosa itu, tapi saya mengutus orang-orang saya yang dipercayakan untuk memimpin kalian di dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Pendeta berdiri siang malam berdoa sampai habis-habisan waktu tenaga untuk menggumuli kehidupan kita. Kita menganggap Tuhan masih belum menyertai kita karena kita melihat pendeta itu manusia. Bangsa Israel masih menganggap Musa, Harun dan Miriam kehadiran mereka hanya sekedar manusia karena bukan Tuhan yang utus begitu. Makanya hidup kita akan terombang-ambing karena kita tidak pernah percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin kehidupan ini jangan dipermainkan. Kalau engkau sudah mulai mengikut Tuhan, benar-benar engkau ikut Tuhan. Amin. Iya. Di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan tentang apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab. Ayat kelima berkata, engkau harus mendengar dan melihat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab. Ia mengutus Bileam atau mengutus orang pergi ke Bileam dengan membawa dia untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi ketika orang tersebut sampai ke Bileam, Tuhan mencegah dia, mengubah itu menjadi berkat. Bileam tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi dia memberkati bangsa Israel. Mika bilang masih kurang kah yang dilakukan Tuhan sampai nyata-nyata, harusnya kamu dikutuk tapi kamu setelah diberkati oleh orang-orang yang tidak percaya. Masih kurang kah? Napas ini masih kurang. Kaki yang masih sehat ini kita mau mengangkat langkah pergi ke gereja, kita masih pikir panjang karena kesibukan kita. Nanti kalau kita sudah kena masalah besar, baru kita menangis bahwa Tuhan ada. Tapi pada saat kita senang, kita menganggap kita memiliki kekuatan. Saya lihat ada yang mengantuk, berarti kita menyanyi, Ibu ya. Ya, lanjut. Bileam tidak jadi mengutuk bangsa Israel karena Tuhan mencegah itu. Kenapa? Karena umat Israel itu adalah umat pilihan Allah. Saudara, hari-hari ini mungkin ada yang duduk di rumah tuh sedang kutuk-kutuk saudara, tapi kutuk itu tidak kena karena Tuhan sudah melindungi saudara. Orang tidak senang dengan kita, bukan karena kita punya emas sekian kilo, berlian sekian karat, bukan, tapi karena kita hidup bahagia. Orang pikir kita punya uang banyak di rumah, orang lagi kutuk-kutuk kita, kutuk itu tidak kena. Karena apa? Tuhan melindungi kita. Masih kurang kah? Mau kasih tahu yang lain lagi. Umur yang sudah 50, 60, 70, kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Kekuatanmu masih kurang lagi. Nanti kita akan belajar. Bapak Ibu, Mika dengan tegas dia menyerukan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel memperhatikan tindakan mereka ketika mereka hidup sebagai umat pilihan Allah. Pernahkah kita mempertimbangkan hal-hal itu? Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima itu merupakan satu seruan yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa kamu sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, kamu dibebaskan dari rumah perbudakan, diutus Harun, Maryam, Musa untuk menyertai kamu sebagai protokol di dalam perjalananmu, dan seharusnya kamu dikutuk dan kamu kena kutuk karena memang kamu keras kepala, tapi saya sudah mencegah itu dan kutuk itu justru kembali menjadi berkat untuk kamu. Masih kurang. Maka sekarang Mika berkata, Mika menanyakan kepada bangsa Israel tentang apa yang telah mereka lakukan. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat yang tinggi? Pertanyaan Mika. Kemudian dijawab di bagian B.
Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan korban jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Mika bilang begitu. Apakah bangsa Israel harus melakukan itu? Saya mau tanya, kalau tuntutan itu masih ada, jemaat El Shaddai sanggup ambil anakmu pergi korbankan ke sana? Saya jamin Bapak Pendeta pun tidak akan mungkin siap, apalagi Yosua sendiri. Ya, kalau Tuhan masih menuntut itu sama kita, kira-kira kita sanggup tidak penuhi? Mika bertanya, kemudian dia mengatakan, apakah harus bawa korban yang mewah datang kepada rumah Tuhan supaya kami minta ampun sama Tuhan, supaya kami dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan? Tidak. Maka oleh karena itu, dibawa daripada ayat 7, maka ayat 8 dan ke-9 merupakan satu jawaban yang berasal dari Tuhan. Ayat 8, ikutin dalam Alkitab. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Perhatikan yang baik. Dan apakah yang dituntut dari Tuhan padamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota. Perhatikan, kejahatan itu tidak hanya terjadi sekarang di kota, di kampung pun banyak. Karena apa? Sekarang ini dunia sudah maju. Hari ini terjadi sesuatu di sini bisa merambat sampai ke dusun-dusun. Firman Tuhan hari ini mungkin berkata kepada orang kota, tapi saya mau bilang kepada orang di kampung, semua manusia yang ada di muka bumi, kamu harus perhatikan bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupanmu adalah engkau berlaku adil. Satu ya, yang dijawab oleh Tuhan kepada Mika, kepada bangsa Israel, bahwa yang pertama yang kamu harus lakukan adalah ada keadilan di tengah-tengah kamu manusia. Halo? Ada tidak keadilan kita di hadapan Tuhan? Waktu kita pakai untuk kehidupan kita tanpa kita berpikir bahwa Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita, dan kita tidak pernah memberi waktu kepada Tuhan, kita tidak adil di hadapan Tuhan. Saudara tunggu nanti lututnya sudah sakit baru dibawa masuk dalam gereja? Supaya bangun dari bangku harus dituntun. Saya mau tanya, ini keluarga anak cucu nenek perawar, sebagian tidak ada. Saya mau tanya, sebetulnya mereka yang ada di rumah besar, waktu nenek sudah jalan tidak bisa ada anak cucu yang bawa dia datang ke gereja? Ada? Yang mereka rasa itu merepotkan, tidak akan dibawa lagi. Makanya saudara masih kuat itu datang ke gereja supaya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarimu untuk hidup taat akan Tuhan. Engkau lakukan itu karena ada waktu di mana engkau tidak bisa lagi melangkahkan kaki, engkau tinggal di rumah. Anak cucu bilang, kalau bawa anak kecil menggemaskan, semua orang mau cubit. Bawa nenek-nenek yang begini tinggal, merepotkan. Yang dituntut Tuhan adalah keadilan dalam waktumu kepada Tuhan. Selain itu keadilan di sekitar engkau berada, itu yang dituntut. Yang kedua, yang dituntut oleh Tuhan adalah mencintai kesetiaan. Berapa banyak cinta kita kepada Tuhan? Tadi nyanyian itu, ku jatuh cinta padanya. Nyanyi lagu itu dulu. Saya mau ingin lihat mereka punya pernyataan cinta di hadapan Tuhan. Itu pernyataan iman ya. Lagunya orang yang ciptakan yang begitu. Saya cuma suruh menyanyi untuk menghayati kembali betapa Yesus mengasihi kita dan kasihnya sangat indah bagi kehidupan kita. Maka kita pun harus tetap menjadikan Yesus sebagai kekasih yang sejati dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selain mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Antara satu sama lain ada kerendahan hati. Antara jemaat satu dengan jemaat yang lain ada kerendahan hati.
Antara suami dan istri ada kerendahan hati. Pasangan muda, lihat contoh dari orang tua. Ada kerendahan hati tercipta, maka ada keharmonisan, maka Tuhan perintahkan berkat mengalir seperti minyak yang mengalir dari gunung Sion. Saudara, kalau orang sudah punya segala sesuatu, dia pasti akan pikir dia ada di atas rata-rata. Terhadap Tuhan pun dia bisa tidak ada kerendahan hati untuk mencarinya. Padahal tadi lagu bilang, Yesus indah dan indah dan indah dan indah, semakin indah dalam hidup. Yesus adalah kekasih jiwa. Di bibir tok. Belajar untuk kita bagaimana mengekspresikan setiap kata-kata dalam pujian, setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika kita membuat satu komitmen bahwa Yesus adalah kekasih dalam hidup, maka sekali Yesus tetap Yesus. Jangan dibaptis selesai pergi bikin yang suka-suka lagi. Tidak ada kerendahan hati. Saya mau tanya, dalam sebuah pekerjaan, kalau misalnya kita dalam satu ruangan itu ada yang kurang bagus sikapnya, kita nyaman ada di situ? Tidak. Maka ada kerendahan hati di antara kita di jemaat kecil ini, supaya kita tidak digoyahkan oleh iblis dan kita tetap kuat sampai Tuhan datang. Gereja ini ada karena jemaat ini ada. Jemaat ini ada karena apa? Karena jemaat ini punya komitmen bahwa sekali Tuhan tetap Tuhan. Mereka punya komitmen karena apa? Karena kasih Tuhan indah dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup mereka. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus indah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel di ayat 8. Kemudian ayat yang ke-9 berkata, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Ada kehidupan yang bijak, kemampuan untuk melihat, bertindak apa yang salah dan apa yang benar, dia lakukan yang benar. Itulah kebijaksanaan di dalam Tuhan. Banyak anak Tuhan yang kadang-kadang mereka tidak bijak di dalam mereka menjalani hidup ini. Maka hikmat itu butuh dalam kehidupan kita, kebijaksanaan itu butuh dalam kehidupan kita. Kita boleh tidak sekolah tinggi, tapi kita punya hikmat di dalam Tuhan, itu jauh lebih top daripada yang punya pendidikan tapi hidup tidak pernah taat kepada Tuhan. Lebih baik kita miskin di hadapan Tuhan tapi kita ada di dalam Tuhan, daripada kita memiliki kekayaan tapi kita tidak pernah hidup dengan Tuhan. Saudara, nanti baru saya kasih tahu hasil daripada kalau kita tidak taat itu ada tercatat di ayat terakhir. Ya. Kita punya hikmat. Kenapa Tuhan ciptakan manusia itu kasih otak? Tujuannya untuk mempertimbangkan hal buruk dan hal baik yang dia lakukan dalam hidup itu. Kalau dia tidak pergi ibadah, itu hal baik atau tidak? Tentu itu hal tidak baik. Maka dia harus melawan pikiran yang bilang jangan kau pergi, kau tidur. Dia lawan itu dan dia pergi beribadah. Kalau dia dengar firman Tuhan, iblis bilang jangan kau dengar. Pendeta itu dia asal bicara saja. Kau pikirkan kau hal-hal yang nanti sebentar kau kerjakan. Iblis tidak senang. Pikiran kita mulai dialihkan. Kita duduk dalam gereja, kita dengar firman Tuhan, kita pikir ya ibu itu sudah yang khotbah, bapak itu sudah sama saja firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang dia sudah sampaikan, sekarang dia sampaikan lagi. Saya sudah tahu. Saya mau tanya, tahu baru sudah lakukan. Kadang-kadang itu iblis mulai masuk dengan berbagai cara. Saudara, ada satu video yang saya nonton, tapi video itu pada saat itu anak saya yang kedua. Waktu itu dia baru usia kalau tidak salah 3 atau 4 tahun. Pada zaman itu kami masih pakai CD. Lalu ada kaset satu saya putar. Di dalam gereja itu ada pertikaian. Pada saat bertikai
ada masalah dan bertikai kelompok yang ini memuji Tuhan, kelompok yang ini ngomel-ngomel. Saudara tahu dalam video, kelompok yang ngomel-ngomel iblis pakai pakaian hitam tutup dari depan sampai belakang. Videonya itu di dalam kaset itu. Kelompok yang memuji Tuhan, iblis ketika membalikkan muka dan lihat mereka memuji Tuhan, dia merinding dan dia balik ke kelompok yang bertengkar. Jadi kalau semakin kau malas dengan Tuhan, iblis pakai kain hitam tutup kau mata hati sampai mata jasmani, rohani semua ditutup, tidak usah cari Tuhan. Hikmat kebijaksanaan otak yang Tuhan ciptakan untuk kita berpikir tentang hal yang baik, iblis mulai putar akan dan kita tidak pahami sebetulnya hari Tuhan itu kapan, bagaimana caranya, dan kita mengikuti keinginan iblis. Tidak ada kebijaksanaan di dalam hidup kita. Pandai-pandailah di dalam membawa diri di hadapan Tuhan. Tuhan masih kasih waktu yang panjang untuk kita bagaimana bertindak. Kita hati-hati bagaimana kita bisa dapat melihat hal yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Karena kita punya mata jasmani tapi mata rohani juga. Mata rohani mengajar kita dengan firman Tuhan dan kita sudah bisa rasakan, oh ini salah, ini benar. Mata jasmani kita sudah bisa lihat, oh yang sana salah, yang sana benar. Oke, lanjut supaya jangan terlalu panjang. Pasal ini menegaskan bahwa Tuhan menginginkan perbuatan baik, keadilan, bukan sekedar persembahan yang mahal. Oleh karena bangsa Israel tidak taat, maka hukuman Tuhan mulai dilukiskan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saudara ikutin di situ. Hukuman Tuhan mulai dilukiskan di situ. Ayat yang ke-10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Tuhan mulai berbicara kepada bangsa Israel. Batas di situ. Kemudian ayat 14 itu merupakan jawaban inti daripada pembukaan tadi. Engkau akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Hukumannya, engkau makan banyak berkat yang Tuhan berikan, tapi engkau tidak pernah puas, engkau tidak kenyang karena engkau mengabaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Banyak masalah terjadi dalam kehidupanmu sehingga setiap berkat yang engkau dapat itu akan lenyap saja seperti begitu karena engkau telah mengabaikan Tuhan. Engkau makan tapi engkau tidak kenyang. Engkau memperoleh banyak tapi engkau tidak nikmati. Karena banyak hal yang Tuhan akan kasih menjadi permasalahan dalam hidupmu. Sehingga itu akan cepat lewat seperti itu. Makan tapi tidak kenyang. Ada? 1 piring belum kenyang, 2 piring belum kenyang, 5 piring masih belum kenyang. Karena memang manusia selalu berkata kurang. Engkau makan tapi engkau tidak akan pernah kenyang. Saudara jangan menganggap remeh hukuman Tuhan. Ya. Karena engkau bertindak tidak hati-hati di hadapan Tuhan, mengabaikan Tuhan, engkau tidak bijak di dalam membagi waktumu, maka dia bilang kau makan kau tidak akan kenyang. Ya. Kemudian, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar, engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat dimakan. Engkau mempersiapkan sesuatu untuk masa depanmu, tapi itu akan habis karena engkau tidak mempersiapkannya di dalam Tuhan. Akan lenyap karena engkau bukan mempersiapkannya di dalam Tuhan. Maka Tuhan melenyapkan itu. Yang berikut. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Saudara, berarti hidup di luar Tuhan kita kerjakan itu sia-sia saja. Karena Tuhan tidak pelihara itu, sebab kita banyak mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15, jawaban Tuhan lagi. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau menabur, engkau bekerja keras tapi engkau
tidak pernah menuai karena belalang pelahap dipasang oleh Tuhan di mana-mana untuk mengambil itu, sebab engkau lakukan di luar Tuhan. Kau menabur, engkau tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Engkau mengirik buah zaitun, memperoleh minyak banyak, memperoleh berkat banyak, tapi engkau tidak akan mengurapi tubuhmu dengan minyak zaitun yang mahal itu. Karena itu Tuhan lenyapkan, sebab engkau tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang berikut, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau mengirik buah anggur, engkau tidak meminum hasilnya. Saudara baru kerja untuk buang-buang duit saja ke hal-hal yang tidak penting. Saya rasa menyesal. Ada saja hal yang Tuhan buat, iblis pun datang ganggu kita dan kita semakin jauh dari Tuhan, dan mulai ada hal-hal yang kita persiapkan untuk masa depan kita habis lenyap karena kita telah mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Ya, itu jawaban Tuhan. Oleh karena itu, maka perlu kita perhatikan bahwa ketika Tuhan sudah menyampaikan di ayat yang ke-14 dan 15 tentang hukuman Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka tidak berhati-hati di dalam bertindak, maka poin penting yang perlu saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yang pertama, Tuhan menginginkan perbuatan baik, keadilan, kerendahan hati, kebijaksanaan, bukan sekedar persembahan mahal. Bapak Pendeta pernah bilang, kalau mau jujur dari hati, beliau berkata, jemaat punya kehadiran di sini itu lebih penting daripada persembahan. Ya, hadir dengar firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada mempertimbangkan persembahan kemudian tidak datang ke gereja. Yang kedua, umat Israel menyimpang dan tidak adil. Ketidakadilan juga itu menyebabkan semua yang kita miliki dalam hidup ini bisa Tuhan singkirkan. Kita tidak adil dalam waktu kita kepada Tuhan. Waktu kita pakai 100% untuk kehidupan kita. Saya sudah pernah sampaikan firman Tuhan ini, bahwa coba kalikan waktumu. Misalnya engkau hidup tinggal 17 tahun. 1 tahun itu 365 hari, 52 minggu. Kalikan 52 minggu kali 1 tahun, kali 17 tahun. Berapa minggu yang masih ada untuk kau beribadah kepada Tuhan? Apakah semuanya kau pakai untuk Tuhan, ataukah engkau pakai lain untuk kehidupan pribadimu? 1 minggu 1 kali, yaitu hari Minggu. Jangan sebut yang lain. Ibadah-ibadah keluarga apakah itu kesepakatan sendiri, tapi hari kudus yang ditetapkan oleh Tuhan, itu pun kita masih pakai untuk kehidupan kita. Berdosakah kita di hadapan Tuhan? Ya. Yang berikut, ada hukuman dari Tuhan bagi yang tidak taat perintah Tuhan. Ada hukuman dari Tuhan bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Yang berikut, kehidupan yang benar adalah adil, setia, bijaksana, rendah hati. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Bukan korban persembahan atau anak sulungmu engkau memberikan sebagai korban untuk Tuhan mengampuni dosamu, tidak. Tetapi ada kerendahan hati, kesetiaan di dalam mencari Tuhan, bijaksana di dalam menyembah Tuhan, ada kerendahan hati di dalam masuk kepada hadirat Tuhan. Hal-hal itulah yang dituntut oleh Tuhan supaya kita dapat lakukan dalam hidup ini, dan kita menjadi jemaat-jemaat yang memiliki ketangguhan di dalam Tuhan. Sekalipun berbagai masalah terjadi dalam hidup ini, sekali Tuhan tetap Tuhan. Kesimpulan, dalam Mika 6 ayat 1-16 adalah seruan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pasal ini mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menginginkan perbuatan baik, keadilan, kerendahan hati, ketaatan pada perintah Tuhan, bukan sekedar persembahan yang mahal atau mewah. Hukuman akan menimpa mereka yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa.